Om Swastiastu, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kembali lagi dengan saya Gede Agus Arya Pratama, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Tabanan, Kabupaten Tabanan. Pada video kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik, di mana saya akan mensupervisi rekan sejawat saya yang tentunya sudah ada di samping saya, yaitu Ibu Nimade Ayu Krisna Dewi. Selamat pagi. Ibu Krisna adalah guru IPA mengajar di SMP Negeri 3 Tabanan. Untuk itu langsung saja saya akan mulai percakapan hari ini. Selamat pagi Ibu Krisna. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Astungkara sehat, baik. Iya, cek-ceknya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, hari ini saya akan melakukan aksi nyata, Ibu. Jadi saya akan melakukan supervisi nanti saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Namun sebelumnya hari ini kita akan melakukan pra-observasi dulu. Jadi dalam supervisi itu ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan terakhir adalah pasca observasi. Jadi kita lakukan tahap yang pertama dulu nih. Pada tahap pertama ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nantinya. Adapun tujuan untuk dilakukan supervisinya ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan. Sehingga dalam Ibu melakukan pembelajaran, memberikan materi, memberikan pembelajaran kepada murid, jadi persiapannya akan lebih matang. Saya langsung saja bertanya, Ibu. Pertanyaan pertama, mungkin saya konfirmasi dulu, Ibu. Ibu mengajar mata pelajaran IPA, nih? Ya, kebetulan saya mengajar IPA kelas 9. Kelas 9. Ya. Baik, yang pertama mungkin saya tanyakan pada modul ajar Ibu ya. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya pada pembelajaran yang Ibu lakukan apa ya? Kalau untuk materi modul untuk pertemuan yang sekarang itu tujuan pembelajarannya itu nanti siswa diharapkan mampu mendeskripsikan tentang sistem koordinasi atau sistem saraf, Pak. Lalu yang kedua ada juga nanti siswa itu diharapkan juga bisa mendeskripsikan tentang alat indera. Nah, kebetulan itu alat indera berhubungan erat dengan sistem koordinasi. Kemudian selain itu ada juga nanti siswa juga bisa membandingkan antara peran sistem saraf dengan alat indera, lalu hormon yang berhubungan dengan koordinasi itu apa saja. Baik, jadi ini berkaitan tentang sistem saraf ini. Ya, sistem saraf. Tujuannya agar murid-murid bisa memahami tentang sistem saraf. Ya. Baik. Kemudian area pengembangan yang ingin Ibu tentukan, yang ingin Ibu lakukan dalam pembelajaran, tentunya ada berarti Ibu ya. Ada. Area pengembangannya apa saja, Ibu? Kalau untuk area pengembangannya mungkin saya lebih memfokuskan pada pengembangan pengetahuan siswanya itu sendiri, Pak. Jadi pengembangannya itu nanti siswanya diharapkan bisa memenuhi tujuan pembelajaran yang sudah saya terapkan, misalnya seperti mendeskripsikan tentang sistem koordinasi atau sistem saraf, lalu bisa menghubungkannya juga antara sistem alat indera dan hormonnya juga. Jadi biar mereka bisa saling berhubungan. Nanti dalam intinya dalam pengetahuan berarti ya pengetahuan. Menekankan ke pengetahuan. Bisa mendeskripsikan tentang bisa mendeskripsikan, bisa membandingkan. Ya. Nah, kemudian dalam pembelajarannya nanti tentu ada strateginya, Ibu. Strategi apa yang Ibu lakukan nanti, yang ingin Ibu terapkan? Strateginya mungkin saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan itu kayaknya berhubungan dengan konten dan proses. Mungkin bisa Ibu ceritakan dalam kontennya nanti Ibu memberikan konten apa saja? Untuk kontennya nanti mungkin saya memberikan PowerPoint dulu yang pertama ya. Lalu nanti saya maunya menampilkan video juga, ya, dan ada juga sedikit
praktek mungkin dari muridnya nanti saat diskusi. Ya. Betul. Diferensiasinya sudah terlihat di sana, Ibu. Iya. Sekali. Kemudian model pembelajarannya, Ibu? Model pembelajaran yang saya gunakan PBL kebetulan. Jadi nanti ada masalah di sana, siswanya akan mencari tahu lagi dan mendiskusikan sama teman-temannya. Berbasis masalah ya. Iya, Kemudian metode pembelajarannya? Metode pembelajaran itu ada diskusi kelompok nanti yang pertama, ada metode ceramah juga sih dari saya nanti, lalu ada demonstrasi, dan ada problem solving juga. Problem solving ya, karena terkaitan dengan modelnya Ibu. Iya, kaitan. Kemudian untuk media pembelajarannya mungkin ada Ibu media pembelajaran? Media pembelajarannya pakai PowerPoint sih pasti. PowerPoint ya, betul. Pakai Canva, lalu nanti ada video juga. Tapi saya juga pakai buku penunjang peserta didiknya. Nah kemudian selanjutnya Ibu, kita akan melakukan observasi setelah observasi niki Ibu nih. Saya ingin bertanya nanti kita di kelas apa ya Bu? Kebetulan saya hari Rabu ada jam 7-8 di kelas 9E. Oke, 7-8 ya. Nih, jam ke-7 dan ke-8. Kelas 9E. Jam 7-8. Nah, kembali nanti saya akan ingatkan mungkin Ibu ya, setelah nanti observasi, kegiatan observasi setelah pembelajaran nanti di kelas, kita akan bertemu kembali. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Setelah observasi kita ada pasca observasi, dan nanti juga kita akan ditemani oleh pengajar praktek. Nanti kita akan melakukan percakapan bersama di sana. Nah mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan pada kegiatan pra-observasi ini. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan, yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan tadi, saya dapat mengetahui lebih banyak lagi tentang strategi pembelajaran yang nantinya mungkin bisa saya terapkan lagi di kelas dan bisa diterapkan bersama murid di kelas. Bisa diterapkan di kelas dengan baik. Dengan baik ya. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Krisna karena sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan pra-observasi ini. Sampai bertemu nanti hari Rabu di kelas 9I. Terima kasih Ibu Terima Krisna. kasih banyak Pak. Demikian percakapan pra-observasi kali ini. Kegiatan observasi akan saya lanjutkan berikutnya. Terima kasih, saya ucapkan Om Santi Santi Santi. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Siang, luar biasa, tetap semangat. Ya, masih semangat semua? Mari. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Jadi Ibu minta Anta tolong pimpin doanya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa aja? Papa, Isel, Rena, Tani, Sapa mengapa? Sakit. Sakit. Kalau Gisel? Gisel. Nggak tahu, Gisel nggak ada keterangan. Apa? Koordinasi. Sistem koordinasi. Ada yang masih ingat nggak apa itu sistem koordinasi? Lupa. Sistem saraf. Alat indra. Sama seperti dengan sel saraf. Apa aja sel saraf kita yang berhubungan dengan sel saraf? Apa aja? Kulit, tangan, Kulit, kulit, ya. mata, hidung, lidah,
Kuping. Leher. Kuping. Coba Rizky, apa tadi Rizky? Kulit. Lagi? Hidung. Mata. Peserta didik nantinya diharapkan mampu mendeskripsikan tentang sistem koordinasi manusia. Ya, lalu yang kedua apa, Renita? Peserta didik mampu mendeskripsikan tentang alat indera yang merupakan bagian dari sistem koordinasi manusia. Diharapkan mampu membandingkan kerja sel saraf dengan ya. Jadi itu dia. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, Ibu pengen bertanya. Di sini kalian pernah lihat temennya ada yang pakai kacamata nggak? Pernah. Nah, kira-kira kenapa mereka bisa pakai kacamata? Plus. Lagi? Silinder. Buat Lagi? gaya. Buat gaya. Ya, lagi, kira-kira kenapa ya kalau yang mungkin yang minus itu kenapa mereka Sampai otak. Kumpulan saraf tebal ini disebut sistem saraf pusat atau SSP. Perannya mengendalikan semua aktivitasmu dari bernapas sampai mengatur jari pada ponsel selagi menunggu masuk ke pembahasan inti di video ini. Saat sinyal dari suatu bagian tubuh memasuki SSP di dalam otak, otak akan menginstruksikan respons sesuai dengan situasi. Nah, detak jantungmu pastinya tidak kan? Nah, kalau aktivitas semacam ini dikendalikan oleh sistem saraf vegetatif atau otonom. SSP-mu mengirim sinyal ke saraf teti dan memerintahkan jantung untuk berdetak, sistem pernapasanmu untuk mengulaskan udara, serta perutmu untuk mencerna makanan. Sekarang, coba hembuskan udara kuat-kuat dari paru-paru. Lalu tahan nafas selama ikuti? Ya, sekarang fokus ke depan, tatapan ke depan, satu. Ulang. Ulang. Kalau ulang, nah, ekspresi apa yang ada pada tubuh Atta? Terkejut. Selain terkejut apa? Ya, refleks matanya akan berkedip. Lalu, oh, enggak. Nah, di sini ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan ya. Ya, yang pertama itu adalah kalian akan praktekkan bawa selendang semua. Ada yang bawa selendang berkelompok? Ya. Sediakan selendang satu di setiap kelompok ya. Gue boleh ngambil gimana orang? Di sini temennya nggak ada yang bawa? Jangan bawa. Oh, bawa deh. Tulis di LHBD. Ya. Ya. Tiga. Oh ya, belum makan bisa cerdas ini. Apa rasanya? Geli. Oh, geli berarti geli. Ini jawabannya Sensitif. yang nomor 2 apa? Udah selesai semua? Yang A itu gambar apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Gambar apa itu yang A? Apa? Dendrit. Ya. Yang B gambar apa? Sel. Terus yang C? Badan sel. Oh, ya. Ada yang ditanyakan? Anjing. Kasih ketawa bentar. Ini aktivitas 1. Nanti kalian sudah dapat hasilnya. Kalau sensitif jawabannya
jawabannya. Nanti kamu tulis positif 1 ya. Terus kalau misalnya tidak terlalu sensitif, kalian tulisnya ya. Terus yang aktivitas 3, nah ini kalian mencoba nanti menjawab pertanyaan ini ya. Kalian boleh cari di buku yang akan presentasi ya. Bisa? Ya, kelompok siapa yang siap? Saya dong. Siap. Kelompok Rita yang pertama. Lagi satu. Rita. Kelompok Rita siap. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum Ya. kerja kami, saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Ya, terus. Perkenalkan, nama saya Putu Repta Subanu, absen 18. perkenalkan, nama saya Putu Arta Yuna, absen 15. Nama saya Ronald Bali, absen 22. Perkenalkan, nama saya Putra Gusura Kusma Putra, absen 14. Ya. Baik, di sini saya akan Ya, menjawab terus apa? aktivitas 1. Ayo kita cek saraf kita. Pilihlah pasangan praktik masing-masing. Tutuplah mata pasangan kalian. Ya, tadi udah ya, udah Ya. melakukan aktivitas. Sudah. Kira-kira apa yang aktivitas apa aja yang kalian sudah catat hasilnya di sana? Mulai dari kolom yang pertama. Ya, ada satu bagian yang menurut saya lumayan sensitif, Ya, yaitu telapak tangan. ya, yang kalian tes tadi apa? Telapak tangan. Responnya gimana? Geli. Bu. Ya, sensitif apa cukup? Cukup sensitif. Cukup Cukup sensitif. sensitif. Ya, berarti tidak begitu ya. Ya. Lanjut yang kedua, kalian memakai apa? Telinga. Telinga. Ya, kalau telinga responnya gimana? Sensitif. Ya, sensitif itu silakan dijelaskan. Ya. Jadi telinga itu sangat sensitif. Ini contohnya begini. Contohnya begini. Jadi itulah sensitif telinga. Ya. Yang ketiga ada punggung tangan. Tangan. Ya, dari sensitivitasnya di mana? Tidak Ya. sensitif, Bu. Tidak begitu sensitif ya. Berarti Oh. dia dibeli respon berapa? 1. Satu responnya. Lalu bagian apa lagi tadi yang sudah kalian lakukan? Pipi. Pipi. Ya. Apa? Kurang sensitif. Ya, kurang sensitif. Ya. Lengan. Kurang sensitif. Oh, cukup sensitif. Cukup sensitif lengan. Dahi. Ya. Lalu yang aktivitas kedua sekarang. Aktivitas kedua. Datang dari berbagai arah. Ya, prakteknya gimana? Prakteknya kira-kira. Nah, satu telinganya ditutup misalnya. Ya. Telinganya Rino ya ditutup salah satu. Salah satu. Nah, itu apa ya? Ya, salah satu ditutup. Ya, setelah itu coba kalian ucapkan kata-kata ke Reno. Halo. Ya, gimana rasanya Reno? Reno? Apakah jelas? Kurang jelas. Ya, tidak terdengar, tapi terdengar nggak? Benar. Ya, terdengar, tapi kurang? Jelas. Ya, kurang jelas. Lalu yang kedua, apa yang terjadi jika seseorang memiliki satu telinga kira-kira? Masih bisa mendengar suara, namun kualitasnya tidak sebagus dengan dua telinga. Ya, benar? Yang lain? Benar. Ya beri plus. Kira-kira apa hubungannya sistem saraf kita dengan alat indera? Kira-kira hubungannya sistem saraf kita terhadap alat indera kira-kira apa? Hubungannya apa? Menimbulkan respon atau rangsangan. Jadi saraf dan alat indera kalian itu sangat berhubungan Dengan kehidupan sehari-hari. ya. Perkenalkan, saya adalah perwakilan dari kelompok saya yang akan mempresentasikan tentang
hasil dari lembar kerja peserta didik kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nita Prisidia, nomor absen 19. Jadi pada aktivitas 1, ayo kita cek saraf kita. Pertama, pilihlah pasangan praktik masing-masing. Kemudian tutuplah mata pasangan kalian. Lalu sentuh dengan cotton bud atau alat yang aman pada ujung jari, telapak tangan, punggung tangan, lengan, pipi, dahi, telinga belakang, kaki, telapak kaki, atau area lainnya. Keempat, apakah semua bagian yang disentuh memiliki daya sensitivitas yang sama? Jelaskan jawabannya. Jadi tidak semua bagian tubuh memiliki daya sensitivitas yang sama. Nomor 5, catat hasil pengamatan dalam bentuk tabel dan berilah keterangan. +1 jika kurang sensitif, +2 jika cukup sensitif, +3 jika sangat sensitif. Ya, dari hasilnya Renita di kelompoknya mendapatkan apa hasilnya? Untuk ujung jari itu cukup sensitif. Ya, cukup sensitif. Berarti dia plusnya berapa? +2. +2. Ya, lanjut. Bagian apa lagi? Telapak tangan sangat sensitif, +3. Punggung tangan kurang sensitif, +1. Lalu ada lengan kurang sensitif, +1. Pipi cukup sensitif, +2. Dahi kurang sensitif, +1. Telinga belakang sangat sensitif, +3. Ya. Lanjut, nomor 6, mengapa setiap bagian tubuh memiliki sensitivitas yang berbeda-beda? Karena adanya ujung saraf yang memberikan respon terhadap sentuhan. Atau hal ini dikarenakan tingkat sensitivitas tubuh manusia berbeda-beda, tergantung pada jumlah dan jenis reseptor yang ada di setiap bagian tubuh. Beberapa bagian tubuh yang sangat sensitif terhadap Coba Citra. Yang A itu gambar apa, Citra? Yang pertama? Dendrit. Ya, dendrit fungsinya untuk apa? Dendrit cabang-cabang pendek yang berasal dari badan. yang menentukan materi dendrit dalam tubuh. Kemudian ada badan sel. Badan sel. Yang ketiga apa? Tentang saraf dan koordinasi. Oh. Terus intinya dari pelajaran hari ini dengan baik atau tidak? Ya. Anjing. Ya, itu nanti kita akan belajar tentang sistem reproduksi ya. Jadi nanti sebelumnya kalian silahkan pelajari dulu di rumah. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, karena tadi kita sudah mulai dengan berdoa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Silakan Arta dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Santi Santi Om. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Hari ini saya akan mendampingi Pak Agus di sini untuk pasca observasi. Kemarin kan ada datang ya Pak Agus. Sebelumnya gimana nih kabarnya hari ini? Ibu. Terus gimana? Ya. Nah, jadi untuk hari ini saya mendampingi Pak Agus. Nanti silakan disampaikan dulu Pak Agus tujuan kita hari ini itu apa. Kemudian hasil observasi kemudian itu disampaikan. Di sana kan ada umpan balik ya Pak Agus, silakan berikan umpan balik ke ibunya. Kemudian
area pengembangannya kembali di mana itu yang sudah diobservasi, kemudian nanti untuk berikutnya di bagian mana atau area apa yang akan dikembangkan, dan rencana tindak lanjutnya juga. Pak Agus, silakan dilanjutkan dulu pasca observasi. Terima kasih Bu Aris yang sudah membimbing pada kesempatan kali ini. Saya langsung saja ini. Selamat pagi Bu Krisna. Selamat pagi. Pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Ini sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan observasi. Jadi sekarang kegiatannya adalah pasca observasi di sini. Nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Kemudian adapun tujuan dari kegiatan ini adalah di mana pada saat pasca observasi ini untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Apakah sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan harapan Ibu. Pertanyaan pertama Ibu saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran pada kegiatan observasi sebelumnya? Untuk perasaan saya, ini karena pertama kali Pak ya, mungkin ada perasaan tapi lama-lama tuh terbiasa dan sekarang kemarin berjalan dengan baik, walaupun masih ada sih sedikit takut. Sudah berjalan Ya, sudah berjalan. Nah, baik, kemudian bisa Ibu ceritakan sedikit area pengembangan strategi metode yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kegiatan pembelajaran. Pada saat sebelum observasi, saya sudah yang pertama saya lakukan itu sudah membuat modul ajar dan perangkat pembelajaran seperti menyiapkan media pembelajaran juga. Setelah itu materi yang saya gunakan itu kebetulan sistem koordinasi pada manusia. Lalu saya juga di sana memberikan LKPD pada siswa. Lalu ada juga ada lembar refleksi untuk siswa setelah pembelajaran. Lalu untuk area pengembangan yang saya terapkan kemarin itu lebih ke pengetahuan. Jadi kebetulan saat diskusi kelompok itu saya memberikan suatu masalah pada siswa. Jadi siswa di sana menjawab permasalahan atau mendiskusikan permasalahan yang sudah saya berikan, lalu nanti diharapkan siswa itu bisa memenuhi tujuan pembelajaran. Itu tujuannya kebetulan bisa mendeskripsikan tentang apa itu sistem koordinasi, terus bagian-bagiannya, fungsinya, serta juga bisa menghubungkan antara sistem koordinasi dengan sistem startup. Sudah juga yang perhatikan, sudah menyimak pada saat kegiatan observasi secara keseluruhan dari aspek dari strategi pengembangan yang sudah direncanakan pada praobservasi. Saya lihat semua sudah tercapai. Ini sudah bagus, saya lihat sudah baik sekali. Nah, setelah Ibu melakukan strategi metode area pengembangan tersebut, apakah ada kendala atau kekurangannya Ibu kira-kira? Terus kendalanya atau penyebabnya apa? Kalau kendala pasti ada Pak ya, setiap mengajar pasti ada, mungkin sama juga sama guru yang lain. Mungkin ada beberapa siswa itu kurang aktif, jadi tidak semua siswanya aktif. Ada yang hanya mengandalkan teman, kan berdiskusi mereka itu cuma satu aja gitu yang kerja, kadang yang lainnya bercanda gitu, seperti itu sih kendalanya kemarin. Jadi siswa ada beberapa yang kurang aktif seperti ini. Setelah itu mungkin setelah Ibu cari lihat kekurangannya, kendalanya, bagaimana langkah-langkah Ibu dalam menanggulangi kendala tersebut?
kalau melihat dari yang kemarin setelah diskusi kelompok itu kan kemarin masih menyebar nih ke kelompoknya, jadi karena siswanya banyak juga, mungkin nanti kedepannya saya akan lebih apa namanya, dibagi kelompoknya itu sesuai sama minat mereka masing-masing ya. Mungkin ada yang suka lebih banyak di audio visualnya mungkin, nah, itu mungkin nanti kelompoknya dibagi aja yang melakukan tes mungkin dulu gitu. Berarti di sana akan dikembangkan lebih banyak pembelajaran diferensiasinya. Iya. Iya, baik. Nah, dari langkah-langkah selanjutnya atau tidak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya, dari rencana tersebut apakah sudah siap Ibu akan laksanakan? Ya, sebenarnya saya siap, nanti dicoba lagi supaya pembelajaran atau nanti saat diskusi itu bisa lebih aktif lagi, biar semuanya bisa anak-anaknya semua bisa bekerja sama dengan baik. Ya, baik sekali Ibu ya. Jadi semangat Ibu untuk melakukan rencana tindak lanjutnya. Mudah-mudahan selanjutnya ada perubahan yang lebih baik dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. Kira-kira kapan rencananya Ibu untuk melakukan tindak lanjutnya tersebut? Mungkin nanti setelah pertemuan, habis pertemuan yang terakhir mungkin masuk bab baru, mungkin saya coba lagi nanti. Di bab baru. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Saya yakin dalam kegiatan selanjutnya, saya yakin Ibu pasti bisa melakukannya dengan baik dan hasilnya akan dirasa dengan baik oleh murid. Oke. Terima kasih. Pertanyaan saya itu saja. Untuk selanjutnya bisa kita berbincang-bincang kembali dengan anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Pak.